perlukan informasinya oleh seluruh mitra PTDBS, terutama dalam cara pengaplikasian. Nah, tentunya pada kesempatan pagi ini kita akan membahas materi tentang materi terapan ya. Jadi materi terapan itu kita langsung membahas bagaimana cara aplikasi supaya hasilnya optimal, yaitu penggunaan produk-produk base farming yang digunakan supaya hasilnya optimal. Nah, karena ini prinsip utamanya adalah materi terapan ini kita sudah mengenal apa itu eco-farming, apa itu astrorisiko, fotosintesa, BSR ya. Dan kita sudah mengenal di awal, maka saya di sini tidak membahas lagi secara detail, tapi langsung ke materi terapan. Intinya, ketika kita mau menanam padi, ya, kemudian membuatnya minimal 1 hektar, nah, aplikasi apa saja yang harus kita gunakan supaya hasilnya optimal. Nah, nanti akan kita sampaikan. Baik, teman-teman semua, konsep sustainability yang kita bangun ini ada hubungan dengan keberlanjutan. Karena dalam Islam, ya, kita ini wajib mempertahankannya, ya, memang sudah terbaik, kemudian menyempurnakan ataupun menyempurnakan ataupun kita bisa memperbaiki yang berupa kekurangan. Makanya konsep sustainability ini kita tidak pernah menolak yang teknologi pertanian ya dari zaman ke zaman. Cuman yang dibangun narasi ini oleh PTDBS atau di Pusat Base Farming yaitu konsep narasi keberlanjutan budaya pertanian lebih mengarah pada ramah lingkungan. Nah, jadi kenapa harus ramah lingkungan? Karena kalau kita masih menggunakan produk pertanian tidak ramah lingkungan, sudah dipastikan kita outputnya itu akan berupa produk makanan, produk pangan yang tidak baik dan menyehatkan. Itu saja prinsip utama. Dan dengan konsep sustainability ini kita menginginkan selain kita menyediakan aktual yang berupa produk pangan yang menyehatkan, juga pun kita tetap menjaga ramah lingkungan. Karena dampak penggunaan pupuk dan pestisida yang diaplikasikan secara bijaksana ini bermasalah di kemudian hari. Ya tentunya tahun 2004 bayangkan ya awal dari Indonesia itu adalah teknologi yang tepat di zamannya di Indonesia, bahkan 10 tahun dengannya Pak Soeharto dengan tim ya dalam hal pertanian Indonesia mampu menciptakan swasembada beras tahun 84 yang di awal tahun 2004 mendapat tidak beras. Nah, kenapa bisa tercapai? Karena di sini menggunakan teknologi green revolution ya yang memang tercetus tahun 50-an di dunia, di Indonesia berjalan itu tahun 70-an. Nah, dari sini kita ya menyimak ternyata berdasarnya sebuah teknologi penemuan peningkatan kualitas hasil pertanian. Nah, mungkin bapak dan ibu yang dulu masa kecilnya ya Tuhan, karena di Indonesia ini pernah mengalami ya bahkan dunia 1 tahun itu tidak ada hujan sampai terkena wabah khusus lapar ketika itu. Kemudian apa namanya? Teknologi kemudian diciptakan ya, karena teknologi diciptakan itu pertama karena kesepakatan banyak orang, prinsip utamanya teknologi untuk mempermudah kinerja manusia dan tidak pasti akan menambah. Nah, makanya kita tidak pernah menolak teknologi ya. Cuma yang kita akan sekarang adalah prinsip utamanya bagaimana caranya kita bisa melakukan budaya pertanian itu bagaimana pada ramah lingkungan. Nah, dari situ ya sedikit kita bahas bahwa revolusi di zaman Indonesia 2004 itu sering disebut ada yang namanya program peningkatan kualitas hasil dengan disebut intensifikasi pertanian atau ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian itu lebih mengarah pada produksi hasil dari luas lahan yang ada. Kalau intensifikasi lebih mengarah kepada luas lahan. Nah, intensifikasi pertanian ini ada 5 ya yang memang dulu disebut dengan program Raja Saharan. Mulai dari penggunaan media dan bibit unggul, pengolahan sempurna, penggunaan NPK berimbang, kemudian masuk lagi pembasmian hama, pembasmian ya, kemudian irigasi pertanian. Nah, dari 5 ini yang mengendar dari di kalangan petani Indonesia adalah penggunaan pupuk dan pestisida. Penggunaan pupuk dan pestisida ya, yang menjadi masalah adalah penggunaan pupuk dan pestisida yang sudah tidak ada lagi aturan pemakaiannya. Saya amati ya, bahkan kita terus sudah merapati pertanian. Dulu tahun 70-an Indonesia ini memupuk itu cukup 70 gram saja NPK anorganik. Ya, pupuk Korea, SPT-nya, PCL ya. Nah, kemudian
tahun 2000-an ketika saya masa kuliah di pertanian, saya pun mengalami kan jadi petani juga. Itu cukup 250 kg sampai 300 kg saja. Ini sama seperti halnya yang inflasi di keuangan ya. Nah sekarang 2024, saya tahu secara bandingan itu sudah ada yang konsumsi 700 kg. Dari tahun 70 kg sekarang sudah nyampe 700 kg banyak. Bahkan beberapa tahun ke depan tidak mungkin ini itu bisa sampai 1 ton untuk satu bulan satu hektar. Nah kenapa bisa terjadi seperti itu? Inilah yang menjadi dilema buat para petani. Tidak menggunakan pupuk kimia organik yang menjadi masalah, progres pasti menurun. Kalau kita menggunakan pupuk kimia anorganik, kimia sintetis, yang menjadi masalah adalah dampak kerusakan yang ditimbulkan, terutama residu dari kimia sintetis menyebabkan karena sifat asam, ya. Nah, maka apa solusi? Solusi dibuat solusi cerdas. Nah, maka konsep sustainability ini adalah konsep keberlanjutan. Ya, kalau di Indonesia ada punya teknologi green revolution atau CEO di tahun 2024 dan bisa berkembang. Nah, di PTBS kita hanya ingin melengkapi saja. Ya, bagaimana caranya kita tetap memproduksi produk pangan yang berminyak untuk seluruh masyarakat di Indonesia, ya, terutama melalui edukasi kesejahteraan. Tapi arahnya adalah bagaimana cara kita bisa menciptakan produk pangan yang berminyak dengan produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, itu saja bedanya. Nah, kemudian beberapa semua ya bagi yang baru mengenal, ya alhamdulillah saya di PTBS ini sudah masuk tahun ke-5 ya, tahun 2019 sampai sekarang tugasnya hanya mengedukasi produk pertanian base farming kepada seluruh mitra PTBS ya. Jadi alhamdulillah amanah ini masih diberikan dari mulai awal produk eco farming, pertama konsultan dan sekarang menjadi konsultan base farming. Karena apa? Karena diversifikasi produk ini semakin hari akan semakin bertambah, dan itu bukan kewenangan kita, kewenangan daripada owner base corporation. Ya, nah kita di sini atau saya sebagai hanya mendampingi PTBS bagaimana cara yang paling efektif dan efisien untuk menggunakan produk base farming itu supaya hasilnya meningkat. Itu yang harus utamanya. Kemudian praktisi pertanian terpadu, kalau saya kuliah di pertanian terpadu ilmu tahun 2000-an ini di awal dari alma mater saya itu ternyata menurut saya pertanian itu ternyata dari spesies misalkan antara pertanian yang bercocok tanam, peternakan, perikanan, tumbuhan dan kehutanan. Upaya-upaya untuk menyediakan pangan kebutuhan masyarakat, kebutuhan manusia itu yang namanya konsep pertanian terpadu. Nah, kalau kita lihat logika ini, nomor satunya di mana? Nomor satunya di peternakan. Maka program semua yang diberikan amanah oleh orang tua untuk mengelola pendidikan, baik itu pesantren tapi juga dari lain, punya sepakat tapi bingung untuk cari makanannya, boleh konsultasi dengan saya. Karena kuliah saya di bidang itu ya. Dulu malahan ketika saya kuliah dan saya pengabdian Sivitas Akademika yang tempat nama saya mengabdi di sana itu belum murah ya. Kebutuhan makanannya itu mentor, beras 1,5 sayur-sayurannya 100 juta. Maka kalau sebuah konsep ini diterapkan di pesantren, ya, di lembaga pendidikan yang sifat begitu, nah ini ilmu menerapkannya yang harus kita pahami ya, bahwa kita harus memiliki peternakan sebagai sumber protein dan susu, kemudian perikanan sumber protein untuk para pelajar ya, kemudian sumber karbohidratnya dari apa, kemudian apa namanya untuk penghijauannya seperti apa, ini sebuah konsep inilah itu pada sistem ini lebih mengarah pada zero waste concept. Konsep meminimalisasi limbah pertanian dan peternakan. Sehingga dari konsep inilah nanti akan mencipta yang namanya sebuah keseimbangan ekosistem, kemudian meningkatkan ya, produktivitas hasil pertanian terpadu tersebut, baik pertanian hijau tanam atau pertanian ikan belum. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu semua, dari background inilah saya bisa bercerita, saya bisa diberikan amanah oleh owner dan perusahaan PTBS. Karena secara prinsip yang paling utama bahwa kekuatan di samping kita ketika menyampaikan ya baik produk base farming, pertanian atau siapapun kepada siapapun, yang paling utama kita punya pengalaman. Karena kita harus disepakati bahwa pengalaman adalah salah satu guru paling terbaik. Ya, salah satu ya.
dibanding kita membaca buku yang bersifat seribu teoris. Ya, nah, maka di sini ketika saya memperlihatkan foto ini, berarti di sini saya ingin memberikan motivasi buat teman-teman semua. Bagi kepada ibu yang memang sudah mendapatkan panggilan jiwa untuk memproses produk terapi, ya jangan patah semangat, ya harus terus semangat. Ya, bagaimana caranya? Ya terus sampai kemampuan kita di pertanian secara umum, produk farming secara umum, video training, secara indikator ataupun training dan penelitian. Nah, tujuannya apa? Karena memang pertanian itu yang simpel, semua harus berdasarkan alam. Makanya kemampuan petani itu yang kita berikan, ya. Predikat kalau kemampuan petani itu menurut Bung Karno adalah penyangga tataran dari Indonesia. Maka petani itu orang-orang yang tahan terhadap ujian, baik itu gagal panen, ada anlo, tapi mereka ikhlas. Bagaimana caranya terus bisa meningkat dan bisa mendapatkan kesejahteraan. Nah, di sinilah kita hadir. Mitra BTBS yang melalui ilmu yang pernah saya pelajari, bahwa kita tampil sebagai edukasi produk atau solusi produk. Ya, tentunya ini semua harus diikuti oleh berbagai pengalaman. Paling tidak bagaimana semua pernah menggunakan produk secara sendiri, sehingga kita bisa menyimpulkan apa keunggulannya, apa kelemahannya. Nah, dari kelemahan ini kita bukan hanya sebatas berbicara tentang kekurangan, tapi dari kelemahan kita akan menjadi kekuatan. Ya. Nah, jadi harus dipahami ya semuanya. Kemudian bersamaan kita dengan Best Corporation System, salah satu vendor di Jepang ini dengan vendor farming original ya. Dari pertemuan ini kita sepakat berdasarkan kajian 4 tahun lebih bahwa farming untuk saat ini tidak harus diklarifikasi atau membuat aturan disimpan dalam beberapa malam, dan yang paling utama adalah bisa dikomunikasikan dengan orang lain. Ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya, nah ini beberapa semua. Jadi di sini ada materi harapan. Nah, ini perlu saya sampaikan ya. Padi ini pernah diminta oleh BTBS Corporation. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah mitra mendapatkan benih yang memang itu bisa ditanam oleh seluruh negara BTBS oleh para petani yang didampingi oleh para mitra. Cuma benih ini, ya, karena memang produktivitasnya terlalu tinggi, sehingga benih ini agak kesulitan untuk mendapatkan sini. Bayangkan ratusan varietas benih, ya, yang ada di Indonesia ini rata-rata di bawah 10 ton. Nah, sedangkan kita punya benih ini memiliki potensi, ya, potensi itu ada syarat dan ketentuan. Kalau bersama dengan ini sama dari potensi ini, bahwa kita kalau mau membuat strategi peningkatan berprestasi sebagai benar 10 ton hektar, maka kita harus menggunakan benih dari bibit unggul. Kalau kita menggunakan benih yang di bawah 10 ton hektar, sudah dipastikan itu tidak akan optimal hasilnya. Nah, maka kita harus menggunakan ini benihnya. Makanya judulnya adalah ini. Jadi dari BTBS Farming kita menyediakan 2 varietas seni, ya, padi. Yang pertama padi telur murni jenis Kupai, yang kedua varietas telur murni jenis CL. Itu hasilnya 10 ton hektar. Kemudian nanti kombinasi dengan BTBS Farming itu seperti apa? Nanti akan kita sampaikan. Nah, Bapak dan Ibu semua, karena ini materi harapan, ya. Jadi alhamdulillah padi Kupai ini ya sudah 20 tahunan ditemukan oleh salah satu pemulia. Ya, pemulia ini dulu adalah salah satu formulator juga menegakkan penyakit yang sekarang proses di BTBS izinnya. Dan ini pemulia ini adalah seorang dokter ahli mikrobiologi. Ya, kemudian yang berasal dari Cirebon, beliau mendedikasikan untuk mengajar pertanian lebih dari 35 tahun. Bahkan beliau sudah melalang buana di berbagai negara, baik di Eropa, di Afrika. Nah, itu salah satunya yang beliau temukan adalah padi varietas yang dipunyai oleh Vietnam. Jadi Vietnam itu cuma punya 3 varietas saja, salah satu beliau yang menciptakan. Nah, kemudian padi ini adalah padi persilangan. Ya, 2 jenis padi yang berbeda. Ketua jantannya adalah padi yang disebut padi guru, kemudian berasal dari Gunung Ciremai, Jawa Barat. Jadi tingginya 2 meter,
masa panennya sampai 1-2 lama gitu ya. Namanya juga padi baru buru. Kemudian disilakan dengan padi atau kedua bukan tidak padi basmati ya. Di juga ya peradaban Nusantara. Nah, kalau padi buru ini apa sih beras basmati? Nah, yang pertama itu sering konsumsi nasi biryani, nasi kebuli ya, kemudian nasi mandi dan lain-lainnya itu adalah beras basmati. Tahun 2000 saya pernah menanam beras basmati di Indonesia, bisa panen, cuma ketika dibeli banyak yang pecah. Karena tidak etis kalau kita mau mencicipi nasi biryani harus beras kepala yang buruk ya, tanpa pecahan jadi ini menjadi beras basmati menir kurang enak. Karena apa di Pakistan dan India sebagai eksportir besar beras basmati karena di sana panjang penyerapan sinar matahari itu full, beda dari Indonesia. Makanya beras basmati itu di Indonesia tidak bisa berupa panennya nanti menjadi beras kepala setelah pecah kulit. Rata-rata pengusaha yang bergerak di bidang kuliner dalam penyediaan nasi kebuli, nasi mandi ya, kemudian nasi biryani dan lain-lain itu biasa impor dari dia. Nah ini ada yang namanya genetik beras basmati dikombinasikan ya dengan padi buru yang ada di kaki Jamin tadi. Nah sehingga muncullah namanya gabah ataupun varietas dulu ini padi buru. Nah ini dulu itu padi buru itu masih ada ekornya, gambar sebelah kanan ya, ada ekor. Tapi sekarang sudah hilang karena memang terus kita perbaharui. Dan tujuannya apa? Tujuannya tidak ada gambar. Karena tujuannya adalah yang paling utama petani melakukan biaya pertanian ya 100 hari capeknya sama biaya produknya sama, tapi di sini ada plusnya apa? Kita akan mencoba bisa dapat 2 hektar kucing yang ya. Kemudian kalau mengenai upaya adalah padi yang memiliki produktivitas tinggi jika ditanam di daerah menengah dan tinggi. Kenapa? Di daerah tinggi jauh lebih bagus karena ini ada ketentuan pengejaran yang memberikan hereditas atau sifat yaitu padi pada daerah tinggi. Makanya padi di sini yang nanti seorang menggunakan beda farming ini tidak suka dengan air. Ya jadi cocok untuk padi buru atau padi ladang, kemudian sawah-sawah yang tidak terlalu tergenang air. Karena kalau tergenang air, ketika anak-anak itu akan tidak akan tumbuh secara optimal sehingga akan sedikit. Nah itu ya sebenarnya tentang story tentang padi ini ya. Jadi sengaja kita kenalan dulu ini, kemudian nanti kita jelaskan tentang spek dan besaran. Dan kemudian deskripsi padi dulu ini ya umurnya 95 sampai 100 hari. Ya umurnya 95 sampai 100 hari setelah tanam. Pak berarti ini termasuk bukan ganja ya, ini padi ini karena tadi ada ketua jangan dari kaki Jamai padi boro namanya, makanya di sini ada genetika yang agak panjang sedikit tapi tidak lebih dari 100 hari. Kemudian tingginya 100 cm yang cukup tinggi penampilannya ya, kalau kita lihat tadi seperti ini, jadi tingginya 100 cm ya, 1 cm. Kemudian jumlah bulir, jumlah bulir ini ya 500 sampai 700 per marai. Jadi kalau kita punya anak, ya kalau kita ada satu kan di setiap anak itu akan mengeluarkan bunga, ya menjadikan bunga dalam satu rumah. Kemudian nanti akan berisi, ya akan menjadi populasi penyembuhan dan satu marai itu isinya 700 bulir. Nah berapa kemampuan benih ataupun kemampuan bulir padi di Indonesia? Rata-rata tidak lebih dari 400. Maka ini benih ataupun varietas seluruh ini ya insya Allah kalau ditanam insya Allah akan benar. Bahkan dulu pernah menyampaikan ya apa namanya bedanya orang dari PTBS dulu kita menyampaikan bahkan kita ditanam bisa nggak masuk ke sistem kita nggak bisa. Kenapa? Kalau ini diberikan izin oleh Kementerian Pertanian sudah dipastikan benih ini akan dicari oleh orang-orang para petani, kemudian yang ratusan varietas yang sudah ada bakal ditinggal. Maka untuk keseimbangan psikis dan lain, maka benih ini tetap hanya kita rekomendasikan bentuk hal sendiri saja. Siapa hal saja di negara PTBS yang ada dalam pendampingan yang dimaksudkan oleh sekarang. Dan tentunya ada SOP yang harus diaplikasikan, yaitu penggunaan SOP farming yang direkomendasikan
yaitu baik penggunaan eco farming, BSS dan fotosintesa ataupun pasture, silo dan eco farming ya. Oke. Nah, Bapak Ibu semua, bulir padi ini ya, bulir padi ini adalah bulir padi yang memang agak berbeda dengan yang lain. Meskipun kategorinya adalah beras gabah premium. Gabah premium itu per 1000 bulir 30 sampai 32 gram. Nah, selain gabah premium ada lagi jenis gabah japonica yang bulat-bulat 1000 bulir 3 sampai 30 gram, lebih kecil-kecil ya, seperti padi Jepang ya. Nah, kemudian yang paling utama, kalau pada ingin membuka yang namanya konteks tentang perubahan orang berbuat baik di dalam itu sama dengan seseorang menanam satu bulir baik bisa menghasilkan 200 bulir baik. Ya, satu bulir menghasilkan 2 bulir, masing-masing bulir ini menghasilkan 100 bulir. Jadi sedikitnya satu bulir menghasilkan 200 bulir. Nah, itu ayat konteks. Realitanya ada atau tidak? Nah, ini di zaman Nabi dulu ada ya, rumah-rumah itu. Tapi yang kita rasakan ini ternyata apa? Jadi kalau kita menanam benih padi ini, sudah dipastikan petani-petani itu tentunya tidak boleh menggunakan cara sendiri, ada aturan. Dan selain ini kita sampaikan pada sini ada hubungannya dengan penggunaan produk BSS ini. Kemudian potensi hasil gabah kering panen ini, istilah gabah kering panen itu kalau kita ada di sawah, lihat padi juga bermuni dipanen dengan gabah kering panen. Kemudian setelah dipanen, yang ada di atas 15% ingin digiling, itu namanya gabah kering giling, karena menjadi 11,2% untuk dipecah dulu supaya menjadi beras. Nah, istilah GKP ini paling tertinggi salah satu saya mudah-mudahan ya. Karena ini salah satu bentuk konsen yang namanya tim konsultan BSS farming, komunikasi dengan kita masih terjalin. Ya, tujuannya untuk mensejahterakan petani ya. Jadi gambaran seperti ini, update dan kasus ini harus dipahami juga oleh BSS supaya tidak ditunggu juga. Nah, inilah materi. Nah, kemudian rasa nasi pulen. Nah, pulen menurut definisi Sumatera Barat, di Jawa Barat, atau sebagian besar, ya, bagian besar masyarakat Indonesia, pulen itu kalau kita definisikan kalau apa beras ini ditanam, ya, itu tidak akan menyebabkan lengket seperti lontong. Walaupun kering atau kurang air tidak terlalu keras, ya umum, ya. Nah, itu makanya disebut rasa nasi pulen. Kemudian daun bendera setengah sudu. Daun bendera ini ada hubungannya dengan tingkat serangan, ya. Makanya padi-padi yang ada di dalam ini adalah padi yang tidak disukai oleh guru karena memang memiliki daun bendera yang sudu setengah sudu ke atas seperti tomat, sehingga padi ini tidak disukai oleh guru tanpa harus kita membuat orang-orang sawah. Dan sebagai salah satu pencapaian ya di ada foto bagian kiri ya, itu menggunakan sesuai BSS farming, dan sesuai BSS farming, BSM dan fotosintesa eco farming seperti itu ya. Makanya dipasang panel kecil ya situ ya. Oke, itu dulu. Kemudian tahan rebah. Nah, rebah ini biasanya penyebabnya adalah overdosis penggunaan nitrogen untuk pupuk urea. Nah, makanya padi itu kalau terus-terusan diaplikasikan pupuk nitrogen warna hijau semakin pekat, ya, nanti bisa muncul penyakit kresek yang bunyinya mengering, dan ketika ada hujan itu bisa rebah. Nah, kalau ini adalah bisa tahan rebah. Kenapa bisa tahan rebah? Karena memang tadi ada sebuah pengajatan yang disebut padi bodorot atau hidrogen tadi yang bersifat tadi huruf. Nah, kemudian padi basmati itu padi sawah sebetulnya. Makanya di sini ada tahan rebah. Bisa ditanam di sawah atau di lahan di ladang, di polikultur bisa. Yang penting prinsipnya padi ini tidak terlalu suka terhadap genangan. Hanya di lahan irigasi hati-hati nih. Ya, jadi jangan sampai benar-benar ini ketika ada ditanam, ya, hasilnya tidak sesuai gitu. Karena tadi ada sebuah pengajatan, ya, padi gugur belum cermai tadi ya di Jawa Barat ya. Nah, kemudian di sini ada strategi ketika hasil gabah kering panen supaya bisa tembus dari di atas 10 ton ada 15 ton. Ternyata ada 7 tahapan. Ada salah nomornya, harusnya 1, 2 sampai 7. Ada 7 juga. Yang pertama, benih padi yang digunakan, ya minimal yang dari 1 sampai 10 ton. Pertama, benih yang direpresentasi dengan BSS farming. Karena dari benih yang digunakan nanti akan kita dampingi sampai panen. Dari penanaman benih sampai panen kita dampingi.
Yang pertama peningkatan unggul baru jenis FPCL, yang kedua jenis upaya yang terjadi di atas 15 hektar. Yang kedua, istilah pengolahan sempurna. Ini pengolahan sempurna ini penting, ya. Nanti ada kita bahas satu-satu. Kemudian ada lagi pengumpulan NPK berimbang menggunakan SOP base farming berupa PTBS. Ya, kemudian jarak tanam yang digunakan kalau untuk jenis upaya ini 4 kali 5 juga, kalau jenis varian unggul baru, ya, jenis FPCL itu yang kita gunakan adalah jenis jarak tanam ideal 30-21. Ya, antara barisnya 20, 40, 30, menuju ke timur barat. Kalau tupai ini 4 kali 20. Satu titik itu ada 5 kaca panen. Ya, jarak satu titik ke titik lainnya 40 cm kali 40 cm. Itu yang disebut dengan apa namanya? Ubin, ya, atau bujur sangkar. Nanti kita lihat. Kemudian ada lagi pengendalian rumah seperti apa, pengendalian yang kita lakukan seperti apa, kita ada seperti apa. Ya, kita lihat satu-satu. Nah, pertama pengolahan sempurna. Pengolahan sempurna ini umum digunakan, ya, oleh para petani. Cuman secara prinsip bahwa pengolahan sempurna ini, ya, ini lebih mengarah kepada ada aplikasi produk base farming yang membedakan para profesional dan petani base farming gitu, ya. Yang pertama ada yang namanya land drilling, pembersihan lahan, ya, pembersihan lahan, ya. Pembersihan lahan ini lebih mengarah kepada mekanis, ya, dan harus menggunakan herbisida yang rusak tanah, merusak lahan dan lain-lain. Maka land drilling ini upaya pembersihan ketika kita memulai pengolahan. Ya. Kemudian setelah land drilling ini ada penyingkalan, dibajak, ya, disingkal, dibajak. Ya. Kemudian singkalan bajak ini adalah lamanya 20 cm. Tujuannya untuk mengembalikan tanah yang sebetulnya subsoil menjadi ada di atas, kemudian terkena sinar matahari, terkena hujan dan lain-lain, nantinya akan menjadi tanah topsoil yang bisa subur, ya. Nah, ini proses penyingkalan dan bajak. Kemudian penaburan karbon organik. Nah, ini karbon organik itu penting, ya. Ada yang disebut dengan kompos. Kompos ini adalah bahan organik yang tertua di dunia, ya. Tepatnya di Skandinavia 2020 temukan. Cuma kompos ini ya tadi, ya, penggunaannya pembuatannya cukup rumit, ya. Kita harus melakukan proses composting. Proses composting adalah proses sederhana yang bersifat kompleks menjadi sederhana dalam kondisi anaerob dan oksigen. Kemudian setelah menjadi terurai, kita lakukan pertanian yang besar compost. Ada juga biogas. Biogas ini adalah kayu yang dibakar oleh proses pirolisis oksigen yang rendah, sehingga nanti akan menjadi arang. Nah, arang ini ditumbuk menurut beberapa lahan pertanian ini pun ada masalah. Masalahnya kalau saya katakan mungkin bisa, ya, itu pun berapa ratus, ya, atau ribu kubik untuk pengadaan biogas ini. Kemudian ada lagi pupuk kandang. Pupuk kandang itu boleh silakan gunakan. Kan ada yang pupuk karbon ini pun ya, yang sedang kita adakan bagaimana caranya. TBS maksudnya yang ini pupuk karbon. Ya, nah, pupuk karbon ini adalah pupuk yang bersumber dari batu bara, ya, sebagai pengganti pupuk kandang. Nah, ini tanda-tanda ini setelah lahan disingkal atau dibalik. Kemudian ada penaburan login. Jadi penaburan itu satu paket, mulai dari singkal saja, penaburan organik dan penaburan login. Nah, login ini adalah kalsium magnesium karbonat, CaMG CO3. CaMG CO3 dua kali. Itu adalah unsur hara makroprimer, unsur hara makrosekunder berupa kalsium dan magnesium. Selain dia sebagai pupuk kalsium dan magnesium, dia berfungsi sebagai, ya, jadi ini berfungsi sebagai bahan yang bisa menaikkan derajat asam. Misalkan pH-nya 5 untuk menilai nilai menjadi 6 itu dibutuhkan 366 gram per liter persegi. 366 gram per liter itu setara dengan 1 juta. Maka kalau lahannya cuma 1000 meter, berarti dibutuhkan 360 gram kilogram atau 3,6 kintal. Kalau 1 hektar berarti 3,6 ton. Ya, nah itu pemahaman tentang perawatan dolomit. Jadi dolomit itu penting atau tidak? Ya, penting, karena memang setiap
lahan apa namanya lahan terkena hujan dan perlu aktivitas dan lain-lain, itu bisa berpengaruh terhadap keasaman lahan tersebut ya. Bagaimana kalau pH sudah ideal? Ya kalau kita perlu menggunakan boleh ya, silakan ya. Menggunakan garam ini 30 mg per meter. Kemudian penambahan garam. Nah, garam itu identik dengan dasar utama pesisir pantai. Makanya kalau kita menanam di pesisir pantai, itu bisa menyebabkan tanaman padi keracunan unsur natrium klorida atau garam. Kenapa? Karena garam ini adalah hara mikro esensial. Karena sebagai dasar tanaman juga ya, sebagai hara mikro, jadi dibutuhkan dalam jumlah kecil. Sama analogi seperti kita mengkonsumsi atau melihat masakan Padang misalkan ya, yang terkenal. Jadi indahnya masakan itu terlihat melalui mata, belum bisa dikatakan nikmat atau enak sebelum masakan tersebut masuk melalui mulut dan dikonsumsi dimakan. Nah, kalau misalkan kadar garam dalam masakan tersebut terlalu tinggi, ya, terlalu asin, jadi pasti tidak akan nikmat. Ya, tidak akan nikmat. Kenapa? Karena jadi overdosis. Nah, begitu pula lahan pertanian. Nah, penambahan garam ini penting khususnya untuk dataran tinggi, karena dataran atas sebagian besar salinitasnya biasanya tinggi ya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena tadi bahan itu butuh garam. Perkiraan kita harus 1 kg garam untuk luasan 7 meter persegi. Kalau kita hitung untuk 1 hektar kita membutuhkan sekitar 1,4 jadi ton. Kalau Anda silakan ya, kalau itu tidak ada dataran tinggi utamanya. Kemudian setelah ditabur tadi penambahan karbon dan penambahan dolomit, penambahan garam, sedang garam salinitas dari pertanian tersebut. Kemudian ada lagi proses rotary proses ini 3 lembut itu jadi dihancurkan. Jadi bekas singkalan tadi dihancurkan dengan alat sendiri ya. Nah, dihancurkan, kemudian setelah mulai ada rata, baru diratakan. Proses perataan itu kalau sesudah itu dileler. Nah, seperti gambar di sini ya, dileler, diratakan semua. Nah, setelah diratakan sampai siap tanam, baru aplikasi base farming di masa sekarang. Apa saja yang diaplikasikan? Sebagian besar kalau sesuai base farming itu menggunakan eco farming sebagai bioremediasi, biorestorasi, ya bentuk lagi peningkatan tingkat subur lahan di masa tanam, kita aplikasikan produk komponen. Bagaimana caranya nanti kita lihat ya. Oke. Nah, kemudian treatment perendaman benih. Nah, ini paling utama. Ya, treatment perendaman benih ini penting. Ya, tujuannya untuk meningkatkan imunitas tanaman dan tanaman yang kita tanam. Nah, kemudian yang namanya benih ini, ya, yang dibutuhkan oleh benih itu bukan nutrisi, bukan nutrisi. Karena benih itu tanpa kita aplikasikan nutrisi, tanpa kita aplikasikan pupuk di dalam perendaman, tetap dia itu sudah membawa cadangan makanan di bagian secara sehingga untuk memecah dormansi itu energi yang dikeluarkan itu cukup tinggi karena sudah tersedia makanan dalam tubuh benih itu sendiri di bagian endosperm. Yang dibutuhkan sekarang untuk benih itu supaya ketika kita kemarin bisa bisa terhindar dari serangan penyakit adalah pengendalian dari penyakit tanaman yang berbasis mikroorganisme. Maka kesimpulan kepada itu semua, benih yang dibutuhkan untuk luasan 1 hektar, baik varietas-varietas yang tadi disampaikan ya, dari baru CL ataupun ada yang dari jenis ubah ini kita membutuhkan 12 kg benih saja. 12 kg benih ini per hektar di dalam direndam di dalam air ya, di dalam air 14 liter air, ya di dalam 14 liter air. Kemudian rendam selama 18 jam. Kenapa tidak 24 jam? Total 24 jam dengan ada pengendalian penyakit tanaman. Nah, di sini rendam selama 18 jam untuk memecah dormansi benih. Benih yang mengambang itu harus dipisahkan. Jadi benih yang mengambang meskipun semuanya nanti bisa tumbuh, tapi kita tidak boleh benih yang semua. Karena apa? Karena ketika polinasi itu tidak sempurna, sehingga yang mengambang itu harus dipisahkan. Ya, oke. Kemudian masukkan 1 paket pengendalian penyakit tanaman berbasis mikroorganisme pada air yang sama. Kalau dulu ada agen hayati ya, silakan aplikasikan atau saya untuk volume air yang 14 liter air tadi. 14 liter air tadi. Kemudian rendam
ditambah 6 jam lagi. Total perendaman totalnya adalah 24 jam. 18 jam ditambah 6 jam, total 24 jam. Nah sekarang setelah perendaman 24 jam, maka benih tersebut ditiriskan. Ditiriskan itu berarti diangkat dari rendaman tersebut. Nah, baik berupa karung itu ditiriskan lagi selama 24 jam untuk merangsang pertumbuhan tunas dan akar. Nah, kemudian setelah muncul seperti gambar di sebelah kanan ini, yang kedua di bawah perendaman benih, maka benih ini sudah layak untuk ditebang. Makanya di sini tebar benih di lahan persemaian yang sudah dipersiapkan sebelumnya 1 kg benih untuk luasan 20 meter persegi. Berarti jaraknya jarang. Kalau kita menabur jarak tanamnya padat, maka dalam hitungan ketika transplanting masa pindah tanam dari persemaian sampai ke ditanam di sawah, itu biasanya ya umur di 20 hari masih kecil-kecil. Tapi kalau kita berikan jarak yang 1 kg untuk 20 meter persegi, itu akan cukup luas, sehingga nanti akan mendapatkan bibit padi ya yang belum ditransplanting itu sudah membawa 2-4 anak. Nah, padi inilah yang tidak disukai oleh keong. Maka ketika kita berhadapan dengan keong, itu tergantung paradigma kita melihat. Ya. Kalau petani konvensional pasti pikirannya racun apa, molusisida apa yang tepat untuk mengalahkan keong. Kalau saya melihat keong, ini sebuah peluang bisnis. Karena keong itu ditumbuhkan, ya. Kemudian kita semua dapat 1 drum. Nah, itu bisa dibuka, kupas ya kandangnya, kemudian nanti bisa difermentasi. Itu adalah salah satu asam amino terbaik yang ada, ya. Berjumlah busanya itu protein tinggi. Jadi asam amino itu identiknya dengan recovery perbaikan sel. Jadi kalau fermentasi yang namanya keong tadi ya ditutup kemudian difermentasi dalam kondisi anaerob. Nah itu ekstrak airnya itu ketika kontak dengan tanaman konsumsi atau tanaman berbuah tahunan itu akan menyebabkan proses vegetatif itu jauh lebih cepat. Jadi daun itu mulai melebar, ya, batang mulai itu sama minum. Jadi semuanya tergantung pada limbah. Kemudian kita atau saya melihat sisi keong tidak selamanya dia sebagai hewan. Nah, keong itu sebagai indikator bahwa lahan tersebut bersifat netral. Dari itu, inilah salah satu gambaran dari semua ya materi terapan yang mungkin jarang disampaikan ya sebelumnya. Karena tujuannya tadi, Bapak dan Ibu membuatkan deplot, menjelaskan sumber hampir hubungi saya saja langsung. Jadi kalau saya tidak bikin deplot, selalu bisa nanti. Oke, yang berikutnya adalah transplanting bibit pada umur 13-15 hari di masa Mei. Ini khusus untuk umpai. Kalau untuk padi jenis varietas unggul yang lain yang kita sediakan itu di 18 hari setelah Mei. 1 bibit itu pertacapannya yang kita dapatkan 1 bibit. Jadi sebetulnya ya yang menjadi kekhawatiran para petani itu ketika menanam padi itu lebih dari 5 bibit pertacapan, itu khawatir tanaman itu mati dan diserang oleh keong. Sehingga mereka berasumsi kalau kita menanam 5-10 bibit pertacapan, maka ini nanti anak-anaknya akan optimal untuk lebih besar. Jadi 1 bibit, ya, Bapak bisa dulu membedakan mana benih mana bibit ya. Nah, benih itu biasanya individu baru hasil penyelesaian mengajarkan kita biasanya berupa 3 bibit. Kalau bibit itu sudah teridentifikasi ya, individu baru juga, tapi sudah teridentifikasi mana akar, batang dan daun, itu namanya bibit. Nah, maka di sini bibit yang kita tanam itu bibit muda, ya, bibit muda supaya optimal. Bahkan yang kita rekomendasikan 1 bibit pertacapan itu yang kita tanam 1 bibit saja. Baik yang menggunakan logo 21 ya varietas baru jenis tertentu maupun yang jenis kumpai. Kalau kumpai ini jaraknya bukan logo lagi, kenapa? Karena nanti ada aturannya ya. Oke. Nah di sini masuk ke jarak tanam. Nah, nanti ada cara pengaplikasian produk basicnya seperti apa. Jadi jarak tanam ini yang paling menentukan. Jarak tanam yang kita rekomendasikan untuk jenis padi kumpai tadi yang punya potensi di atas 19 ton per hektar. Kita wajib menggunakan yang namanya jarak tanam 4 kali 5 tunggal. Kenapa namanya 5 tunggal? Karena satu titik ada 4 tancapan dan ada 1 di tengah. Nah, ini
jarak tanam yang ditemukan oleh pemilihan. Ya, jadi jarak tanam itu ubin sebetulnya ya, bujur sakat 40 cm dari 40 cm. Setelah 4 baris yang mengarah ke utara dan selatan, baru logonya 80 cm. Ya, itu kemudian ada gambar di perusahaan yang berwarna ungu ya, itu setiap titik itu atau setiap tancapan itu ada jaraknya 7 cm. Ya, 7 cm. Ini jaraknya 7 cm. Maka kalau kita hitung, ya, kebutuhan benih yang direkomendasikan itu 10 sampai 12 kilo dengan jarak tanam seperti ini. Ada yang bilang, wah Pak sulit mengarahkan para petaninya. Wah Pak, ini kayaknya terlalu lebar, ya namanya asumsi boleh, opini asumsi boleh. Tapi siapa saja yang mau menjalankan atau mau membudidayakan benih padi ini, kemudian mengikuti rekomendasi daripada pemulih langsung, itu bonusnya kita menanam 1 hektar sudah dapat 2 hektar. Ya, karena apa? Karena potensi daripada benih ini sangat luar biasa. Maka di sini 1 bibit per tancapan. Ya, kemudian umur bibit pindah tanamnya 13 sampai 15 hari setelah semua saja. Ya, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau kita mau menanam, yang biasanya kalau 21, 24, 20 menunjuk timur ke barat, kenapa ini menunjuknya ke utara dan ke selatan? Nah ini ada dasarnya. Jadi di musim kemarau, ya, di pesisir pantai, Pelabuhan Ratu, Sukabumi dan lain-lainnya, itu sering sekali terserang yang namanya badai panas, ya, dari Australia. Nah bahkan menyebabkan pohon kelapa itu gosong karena kepanasan. Ya. Nah adanya jarak tanam jarak papat kalimat tulang ini yang arahnya utara selatan ini untuk memecah angin. Ya, kalau kebutuhan sinar matahari jelas 40 cm itu sama dengan 21 yang logonya 40 itu sudah terpenuhi secara persyaratan fotosintesis. Nah, cuma ini untuk memecah angin dan memecah udara panas saja dengan jadi 21. Jadi 4 baris ya, 40 tujuh sangka baru 80. Nah, kemudian 40 kali baru 80. Itu adalah jarak tanam 4 kali maksimal yang harus diaplikasikan kalau kita menanam padi ini hasil optimal. Nah ini yang paling utama. Bapak dan Ibu semua, ya, kita mengenal yang namanya produk terbaru PTP namanya Pastro. Nah Pastro ini memiliki kandungan unsur hara yang cukup tinggi, ya, terutama unsur fosfor dan kalium. Fosfor dan kalium. Kalau kita lihat di sini, fosfornya itu P2O-nya sampai 15,91%. Kemudian kadolnya atau potasiumnya 34,92%. Maka kandungan kalium tertinggi di produk base farming dari 7 yang saya edukasi ternyata produk Pastro ini. Ya, makanya Pastro ini rekomendasi daripada produsen ini 1 saset atau 1 gram bisa untuk 5 sampai 10 tanki. Ya. Nah ini satu pertama penggunaannya Pastro. Yang kedua di SOP base farming ini nanti akan kita gunakan untuk produk Sigro. Nah, Sigro ini memiliki kandungan, ya, P2O-nya 10%, nitrogennya 10%, juga lebih dari 10%, dan kaliumnya cukup tinggi. Makanya 2 produk ini yang digunakan untuk SOP penggunaan base farming yang kita aplikasikan di komunitas padi upaya dan beras bulu tadi. Ya, ini kita mengenal saja dulu ya. Nah, 2 produk ini plus ditambah eco farming, baik yang model atau premium, itu yang maksudnya dengan SOP base farming. Nah, SOP base farming inilah nanti yang kita gunakan bisa untuk komoditas tanaman apapun, baik tanaman semusim yang berorganik maupun tanaman yang berbuah tahunan. Ini silakan kita silakan. Nah, kalau kita sudah mengenal pertama ya, produk Sigro ini bisa direkomendasikan untuk tanaman kelapa sawit, bisa direkomendasikan untuk tanaman berbuah tahunan, baik durian, lengkeng, alpukat, rambutan, mangga dan lain-lain. Juga bisa untuk tanaman semusim. Cuma untuk tanaman semusim ini kita batasi hanya 2 pot saja atau 4 kilo saja per hektarnya. Karena produk ini secara prinsip bisa dipendam, bisa dipakai ke perantaran, bisa juga disemprot ke daun. Ya, maka kita lihat di sini. Nah, di sini ada SOP penggunaan produk base farming yang kita gunakan supaya ada peningkatan kualitas hasil itu dapat penerimaan komoditas ini supaya hasilnya bisa terus di atas 5 ton. Nah, yang pertama, di sini ada masa pratanam aplikasi pada tanam.
aplikasi peratangan yang di aplikasi peratangan ini, di sini ada 18 gram ekofarming. 18 gram itu dari mana? 18 gram itu dari 6 tuh ekofarming dikali 30 gram, 180 gram. 180 gram dibagi 10 tangki, karena 1 hektar bisa 10 tangki. Maka didapatlah 18 gram ekofarming. Campurkan dengan ada pengendalian penyakitnya sekalian ya. Lakukan dalam 1000 ml per biasa, kemudian masukkan dalam tangki 16 liter sampai 17 liter, 1 tangki. Kemudian silakan aplikasikan untuk 1000 meter persegi, aplikasi pada H-3 hari setelah boleh. H-1 boleh, tidak boleh juga, tidak masalah. Yang penting di situ tidak ada unsur-unsur karbon organik atau dari pupuk tanah yang masih mentah. Jadi banyak permintaan daripada petani, Pak, lahan kami karena hujan, kalau telat pengaplikasian bisa kering lagi. Kalau telat pengaplikasian karena itu pun bisa menyebabkan bunga juga tumbuh dan lain-lain, maka itu fleksibel saja. Yang penting jangan sampai kita melakukan pupuk kandang yang masih mentah, yang masih berbau di tengah pertanian di sawah, kemudian seperti kopi besok ditanam pasti pada mati. Tapi kalau tidak ada unsur itu aman. Atau penggunaan pupuk kandangnya sudah matang, sudah tidak berbau apinya, itu pun tidak akan menjadi masalah. Jadi H-3, H-5, H-1 itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Kayak gitu ya. Nah, kemudian di pasca tanam. Di pasca tanam ini sama halnya. Saya merekomendasikan rekomendasi farming 2 ini, yaitu pengaplikasian ekofarming. Maka kita lihat dulu kebutuhannya ya. Kebutuhannya di sini untuk kebutuhan luasan 1 hektar product based farming ini kita membutuhkan pertama ekofarming 10 tuh, pas grownya 10 pouch, si grownya 2 pouch. Nah, si grow ini 4 kilo, 2 pouch aja cukup ya, banyak. Karena apa? Karena banyak juga mitra PDBs yang mau aplikasi produksi grow ini bingung. Karena selama ini kalau PAMPES kan diusulkan kelapa sawit tidak boleh tanaman semusim atau tanaman berumur pendek. Nah, si grow ini bagaimana? Si grow bisa, cuma kita batasi saja. Karena di PDBs banyak juga produk yang lain supaya seimbang di dalam pendistribusian dan penjualan. Ya, belum bisa dipahami. Nah, jadi kebutuhan ekofarming ya itu 10 tuh, itu bisa dipilih original atau premium. Pas grow 10 pos, si grow 2 pos, kemudian FPP ataupun pengalaman tekniknya kalau ada silakan ya. Kemudian penggantinya pun bisa dipersilakan. Karena ini harus bisa diaplikasikan secara bersama. Maka di pasca tanam ada aplikasi pada daun. Nah, aplikasi pada daun ini seperti ekofarming ya, itu setara dengan 3 Jadi kita membuat satu tangki itu untuk 1000 meter persegi ya. Satu tangki untuk 1000 meter persegi. 16 sampai 17 liter air. Nah, 1/10 tuh ekofarming itu bisa kita potong saja. Jangan dilakukan semua di dalam botol simpan berbalap, jangan. Itu sudah tidak kita gunakan lagi. Karena kalau sudah terjadi fermentasi yang tidak sempurna, itu bisa menyebabkan tanaman tidak sesuai, ya, tidak sesuai harapan. Nah, di pasca tanam ini aplikasi pada daun itu dibutuhkan 1/10 ekofarming di satu dipotong. Dibagi 10 bagian, setara dengan 3 gram, 3 gram, 3 gram. Kemudian masukkan ke dalam air yang ada di dalam kayu, ya sebanyak 1 liter. Kemudian masukkan juga 1 sendok, 37,5 gram, pastro, setara dengan 1 sendok, makan. Karena dosisnya pastro ini kan 10 pouch. Nah, 10 pouch ini satu kali aplikasi itu 2,5 saset. Karena ada aplikasi itu 2,3 Jadi 1/10 untuk ekofarming ditambah 1 sendok pastro ditambah 5 sendok makan sigro, lakukan di dalam 1 liter air ya. Kemudian setelah homogen ya dicampur secara merata, baru masuk dalam tangki 16 liter air. Kemudian pakai homogen juga aplikasikan untuk 1000 meter persegi pada jalan mensulat. Umur tanaman 7-40. Cuma bedanya, ketika kita mau aplikasikan jenis padi kumpai ini, kalau padi kumpai ini, ya, padi yang punya potensi sangat tinggi. Ketika potensi itu tidak tercukupi, maka kita hasilnya itu tidak akan optimal. Banyak yang gabung, banyak yang potong. Jadi penyebab bulu padi kosong itu, ya, ataupun gabung. Pertama, serangan pada penyakit tanaman. Yang kedua, nutrisi yang kurang. Maka untuk memenuhi kebutuhan ini semua, karena padi punya potensi tinggi, maka harus kita lengkapi semua kebutuhan nutrisinya.
Nah, bedanya padi kumpai dengan padi baru baru yang kita gunakan SOP ya. Kalau misalkan pada semua baru jenis MSL, cocok kita gunakan jenis ini, SOP ini ya, tanpa ada penambahan. Tapi kalau untuk padi kumpai ini ada penambahan pupuk NPK dari luar sebanyak 150 kg yang diaplikasikan di 5 hari setelah tanam saja. Jadi 1 hektar kalau 150 kg saja nih, itu setara dengan 25% saja. Nah, sisanya baru dipenuhi oleh produk base farming. Ini khusus untuk padi kumpai saja. Nah, kenapa saya sampaikan ada penambahan? Karena tadi nutrisi yang dibutuhkan untuk padi kumpai ini, ya, ini nutrisi yang betul-betul harus ideal. Kalau tidak ideal, maka nanti bulir padinya banyak yang kosong. Nah, maka di sini ini sebagai prestasi ya Bapak Ibu semua, padi yang ditanam di Kecamatan Gresik Indramayu beberapa tahun yang lalu laporan, hanya kita ada bintang juga ini ditanam di Indramayu ya, 1 kilogram benih padi tembus sampai 2,85 ton. Nah, 2,85 ton kalau di daerah Sulawesi 1 hektar itu cuma 1.000 meter persegi. Berarti kebayang kalau nanam 1 hektar benihnya 10 sampai 12 kg, tembus di atas 20 ton saja per hektar, ini sudah rekor alam semesta. Nah, makanya kuncinya adalah benih pada yang digunakan. Ya, jadi Bapak Ibu semua, inilah gambaran mengenai materi terapan tentang penggunaan produk SOP base farming, yaitu kombinasi antara eco farming, pasturasi grow. Ya, kemudian diterapkan menggunakan benih padi yang direkomendasikan. Nah, jadi kalau mau buat depot, ya, jangan menanggung-tanggung. Silakan nomor WA saya terbuka ya, mau konsultasi mau apapun saja, jadi jangan telepon saja karena memang tugas saya ini cukup banyak. Jadi saya nanti akan memberikan jawaban berupa ketika dia sudah memang copy paste ya, sudah siap. Jadi Bapak Ibu semua, inilah materi terapan yang bisa saya sampaikan. Ya, karena di sini sudah jam 11 kurang sedikit. Mungkin di sini ada pertanyaan ya, ada 40 yang ini. Jadi paling tidak materi ini bisa dicerna dulu, nanti ikutin saja, lama-kelamaan nanti bisa paham ya. Nah, kemudian bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan slide ini, nanti saya akan bagikan ya slide khusus materi ini ya. Oke, saya akan buka dulu pertanyaan di kolom chat ya. Ya, rata-rata ini bisa sapa-sapa ya. Alhamdulillah Ibu dari Saudi Arabia hadir juga ya, dari Aceh, kemudian dari Sulawesi Luwu ya, kemudian Brebes, kemudian ya rata-rata ini hanya sapa-sapa dulu. Oke, mau bertanya kalau SOP base farming untuk bawang merah cuma pakai eco farming fotosintesa base farm itu gimana? Oke, kalau kita mau aplikasikan SOP base farming 1 ya, bisa nggak dikombinasikan antara eco farming, BSR dan fotosintesa? Bisa. Kita gunakan 1/10 untuk eco farming, tetap BSR-nya, base solusinya itu di 1 saset 100 gram, kemudian fotosintesnya sepertiga saset untuk 1 tangki. Ya, jadi fotosintesa ini 1 saset bisa untuk 3 tangki. Ya, jadi catat 1/10 untuk eco farming ditambah 1 saset BSR ditambah 1/3 saset fotosintesa, campurkan dalam 1 tangki, aplikasikan untuk 1000 meter persegi. Nah, itu untuk bawang SOP base farming 1 sebetulnya kita sampaikan ya. Kalau SOP base farming 2 1/10 untuk eco farming ditambah 1 sendok pas grow, kemudian ditambah 5 sendok sidro ya. Silakan aplikasikan untuk tanaman semusim, bisa ya. Jadi yang tadi saya rekomendasikan untuk padi itu bisa diaplikasikan untuk tanaman lainnya ya. Jangan khawatir tanaman luar, nanti Pak menurut tidak, itu sudah kita observasi ya. Dan berdasarkan daripada produsen dan lain-lain, itu sudah koordinasi, tidak ada masalah. Cuma untuk tanaman semusim penggunaan sinkronnya kita batasi saja, hanya 2 pot saja untuk proses 1 hektar setara dengan 4 kg. Ya, baik, benar-benar bisa dipahami. Tadi yang bertanya tentang bawang merah, cara pakai gimana Pak? Sebelumnya saya dan kalau sudah ditanam berapa hari penyemprotan, ini kan sudah disampaikan. Jadi Bapak Ibu semua yang membutuhkan slide yang tadi, silahkan save saja nomor saya 0813 ya, atau saya tulis di kolom chat ya, 0813 9542 4378.
Maka saya perlu materi Sigro dan Pasro serta komunitas padi tadi yang punya produksi ada 10 per hektar, boleh ngecek kirim juga sekalian ya. Atau Pak Gro, Sigro dan Pak Bes, boleh. Namun memang tugas saya itu untuk menyediakan informasi mengenai produk lain dari Pak Bes ya. Ini silakan cek nomor saya. Jadi kalau saya sudah ada ya. Atau nak pancung tak amat ya. Nah ini, Pak, kalau eco farming sudah dibuat 1 liter. Untuk penyemprotan jadi ini sudah kita tidak gunakan. Kenapa? Karena secara prinsip kalau kita membuat fermentasi, terutama eco farming original, kemudian sistem kemudian karena ini proses anaerob sedikit kita buka karena khawatir meledak